kitabil karim walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Surat Al-Fat surat ke-48 ayatnya 28. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Para hadirin yang berbahagia di mana saja Anda berada, saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Syekh Syakib Arsalan. Judul bukunya Limadza Ta'akharul Muslimin wa limadza taqaddama ghairuhum. Artinya, kenapa umat Islam mundur, sedang orang di luar Islam, ghairuhum, di luar mereka itu maju. Jadi setelah saya baca buku ini, ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Saya ambil satu contoh, misalkan di situ ada ungkapan dari Syekh Syakib Arsalan ini menceritakan bahwa satu ketika ada orang penyair buta, matanya buta, sedang sakit diopnam. Kemudian dikunjungi oleh sahabatnya, dibawakan ayam panggang, kasih bumbu sehingga baunya semerbak. Ditanya oleh sahabat yang sakit ini, wahai sahabatku, apa yang kamu bawa ini? Dengan memandang barang itu, padahal dia tidak kelihatan wajahnya memandang barang itu, dia kan buta. Ini ayam panggang. Kemudian dia berkata, wahai ayam panggang, seandainya kamu kuat, orang tidak akan bisa memanggang seperti kamu. Karena kamu lemah, maka orang mudah menangkap dan memanggang seperti kamu ini. Tidak seperti Raja Wali. Burung Raja Wali tempatnya di atas bukit, tinggi di atas gunung, makannya daging, dan orang sulit menangkap Raja Wali. Karena apa? Raja Wali termasuk binatang yang kuat, sehingga sulit untuk ditangkap, kemudian dilemahkan. Hadirin sekalian, diteruskan oleh ungkapan buku tersebut. Ya, sebenarnya kelemahan adalah suatu kejahatan yang besar. Tidak diterangkan di buku itu. Tapi dapat kita simpulkan, maksudnya kelemahan merupakan satu kejahatan yang besar dalam buku ini. Dapat dianalisa bahwa memang lemah. Kalau seorang pemimpin yang lemah, pemimpin rumah tangga yang lemah, dia tidak mampu membawa istri dan keluarganya mengarah kebaikan, mengarah satu kemajuan. Pemimpin kampung yang lemah, dia tidak akan mampu membawa masyarakatnya bisa maju, karena dia lemah sekali dan kapasitasnya memang bukan pemimpin. Termasuk pemimpin negara. Kalau pemimpin itu lemah, maka masyarakatnya akan dirugikan. Karena kemampuan kapasitas pemimpin itu tidak mumpuni, tidak mampu, tidak bisa sesuai dengan keinginan masyarakat yang heterogen. Satu contoh, Turki, negara Turki yang sebelum presiden yang baru ini, namanya Mustafa Kemal Atatürk. Dia terkenal merubah satu tatanan kehidupan di negara Turki itu menjadi kehidupan yang sekuler. Adzan harus dirubah dengan bahasa Turki, tidak seperti aslinya. Orang tidak boleh pakai berjilbab, masjid-masjid dikurangi. Akhirnya pecah berantakanlah masyarakat pada saat itu. Alhamdulillah sekarang sudah diganti dengan pemimpin yang baru, sehingga masyarakatnya menjadi masyarakat yang Islami lagi. Ini kesimpulan dari buku itu. Terakhir dalam buku itu berdialog antara mereka dengan sahabat tadi. Wahai sahabatku, satu ketika nanti kalau kita sudah mati dan kamu masuk dalam surga, carilah aku. Kalau kamu tidak bisa ketemu aku dalam surga, mintalah tolong pada Allah, tanyakan di mana saya berada. Kalau tidak ada di surga berarti aku di neraka. Maka kunjungilah ke sana dan mintalah tolong pada Allah untuk menarik saya bisa masuk surga. Sambil menangis guguk.
Hadirin, ternyata sahabatnya juga malah menangis lagi. Jangan Tuhan, jangan sampean. Antum itu sudah cukup ilmunya, cukup amal solehnya. Saya belum. Kalau Tuhan dalam keadaan kondisi seperti itu dan saya tidak ada di surga, tolong saya juga dicari. Cari ke neraka, mungkin cari, angkatlah saya. Minta tolong pada Allah. Hadirin sekalian, begitu akrabnya sahabat berdua ini, sampai hubungannya sampai diteruskan sampai kepada di akhirat nanti. Demikian pula kita sebagai orang mukmin, sebagai muslim, kita coba membuat satu misi. Misi ini adalah supaya di antara kita bikin satu persahabatan yang akrab, di mana kita bisa sholat berjamaah bersama, kita bisa berpuasa bersama-sama, kita saling mengingatkan apabila ada teman kita yang salah, memberikan sesuatu yang perlu diperlukan oleh mereka, sehingga persahabatan kita menjadi akrab karena Allah. Insya Allah nanti di sana kayak tadi cerita tadi itu, kalau kamu mencari saya tidak ketemu di surga, tolong cari saya di neraka, saling bantu terus. Lalu kalau gitu pertolongan semacam syafaat, Pak ya. Jadi syafaat itu di dalam ayat kursi Al-Baqarah ayat 255 itu menyatakan bahwa mandalaki asfau indahum ila bitnih. Mandalati isfau indahum ila bitnih. Artinya tidak ada orang yang dapat memberi syafaat, pertolongan pada orang lain kecuali seizinku, biidnillah, biidnihi, kecuali izin dia. Bagaimana kalau gitu? Ada ayat demikian. Rasul pun itu biidnillah, izin oleh Allah memberikan syafaat pada umatnya. Nah kalau kita mencari ke neraka terus ketemu, bagaimana syafaat? Apa bisa enggak? Kecuali biidnillah, kecuali Allah mengizinkan. Ya, kalau Allah sudah biidnillah, sudah, walaupun di neraka kita ambil, kita bawa surga, bisa saja kalau Allah menolong. Makanya teman ini harus karena Allah, bersahabat harus karena Allah, harus pilih-pilih sahabat yang bisa mengingatkan kita dikala kita salah, sahabat yang bisa memberikan nasihat-nasihat pada kita semua sehingga kita lurus jalannya, sahabat dikala kita dalam keadaan kesulitan ekonomi, dia bisa membantu kalau pas dia juga ada kekuatan ekonomi. Jadi saling tolong menolong, saling akrab, makin bersatu, ini dilaksanakan kata Allah. Jadi salah satu dari buku ini kami simpulkan, masih banyak cerita yang harus kami garis bawahi, tapi saya sampaikan satu ini aja. Jadi pada hari sekalian, saya rasa mungkin ada pertanyaan, nanti bisa kami jawab, kalau memang bisa. Jadi saya ulangi lagi bahwa kelemahan adalah suatu kejahatan yang besar. Walaupun lemah itu tidak disengaja ya, lemahnya kan siapa mengaja, kita pengennya kuat terus. Tapi intisari daripada kesimpulan tadi itu, kelemahan pemimpin yang akan membawa sengsara pada masyarakatnya. Terima kasih. Birahmatillah wa bi'aunihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masalah tausiah pada malam hari ini, saya akan bertanya tentang bagaimana ketika kita memiliki seorang pemimpin yang kuat tentunya, yang kuat menurut agama kita, yaitu agama Islam. Karena mayoritas bangsa kita ini adalah bangsa yang muslim. Bagaimana ketika ada seorang pemimpin yang ingin memisahkan antara agama dengan politik, sedangkan kita ini berpikir bagaimana negara ini akan kuat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam agama. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang bersifat umum tapi cukup bagus. Hadirin yang berbahagia, di dunia ini memang banyak pemimpin yang memisahkan antara agama dan politik. Di mana negara-negara dunia ini negara yang beraliran sekuler itu biasanya dipisah itu, mana agama mana politik. Agama di masjid saja, asal politik baru masuk.
kita harus paham sebagai orang beriman bahwa agama Islam ini miliknya Allah, diberikan pada kita. Dan Allah ini penguasa tunggal di dunia ini. Dia adalah raja di atas raja, raja dari segala raja yang maha mengatur kesemuanya, termasuk hukumnya juga diatur oleh Allah. Jadi semestinya saya pemimpin kalau memisahkan agama dan politik, ini pemimpin ini rasanya kurang paham terhadap Islam, terhadap ajaran Al-Quranul Karim. Di Al-Quran ini banyak ayat-ayat mengandung politik. Di Al-Maidah itu banyak mengandung politik. Di An-Nisa itu banyak mengandung politik, dan ayat-ayat lain, surat-surat lainnya banyak sekali. Bahwa Islam antara politik dan agama tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kalau pemimpin kita itu memisahkan, sedang mereka orang-orang kafir menghantam Islamnya dengan politik. Kemudian kita tidak berpolitik, mana bisa kita menghadapi mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara melihat Islam kepada para pemimpin suatu negara yang lemah, baik lemah imannya ataupun lemah dalam kepemimpinannya? Bagaimana cara untuk mengatasi semuanya ini menurut pandangan Islam? Hadirin sekalian, yang pertama yang paling tepat itu adalah pada saat pemilihan umum. Ya, kita mencari pemimpin yang kuat, kita pilih yang kuat. Jangan ngawur saja. Asal bisa berbuat sesuatu. Nyalon pemimpin dengan becak, kan ada itu ya, naik becak disetir sendiri, masya Allah, kepingin jadi pemimpin sampai becak barang, dilewangin becak barang, ada itu kan? Ya begitu, jangan terus dianggap nanti wong gelem becak terus itu wong itu pinter, wong itu kuat, tidak. Dinilai dulu dari berbagai sisi supaya tidak lemah pemimpin, mencari pemimpin yang lemah. Makanya dalam pemilu sangat penting sekali mencari pemimpin yang kuat. Kuat dalam bidang ekonominya, kuat dalam bidang ilmunya, kuat pendiriannya agar kedaulatan negara ini bisa tetap kita pegang.